Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perangkat keras atau hardware dalam komputer. Untuk perangkat keras ini, kita terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Dinda Fitriyanti, yang kedua ada Gina Noviana, yang ketiga ada Ibnu Firdausi, yang keempat Intan Gita Puspita atau saya sendiri, yang kelima ada Muhammad Nur, yang keenam adalah Nisa Nurjana. Untuk pembagian slide-nya, di sini ada slide 2-3, yaitu akan dipresentasikan oleh Dinda, slide 4-5 oleh Nisa, slide 6 oleh Gina, slide 7-8 oleh Muhammad Nur, slide 9 oleh Ibnu Firdausi. Untuk Saudara Dinda Fitriyanti, silahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Intan selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras atau hardware. Pengertian perangkat keras komputer atau hardware adalah semua jenis piranid atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung. Fungsi hardware sendiri yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input atau masukan proses, mengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam komputer maupun di luar komputer. Jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada input device, berfungsi untuk memasukkan data dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio ke dalam komputer. Contohnya yaitu keyboard, mouse, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua ada output device, berfungsi untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data. Contohnya yaitu speaker, monitor, dan printer. Yang ketiga ada process device, berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contohnya yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Yang keempat ada storage device, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan, berguna untuk menyimpan data komputer. Contohnya yaitu hard disk, floppy disk, DVD atau CD, dan flash disk. Selanjutnya yaitu tentang perangkat proses. Perangkat proses adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data dari perangkat lunak. Macam-macam perangkat proses yaitu ada prosesor. Prosesor adalah sebuah chip yang pada dasarnya digunakan untuk memproses data aritmatika. Yang kedua ada motherboard. Motherboard adalah papan utama yang digunakan untuk meletakkan dan menghubungkan komponen-komponen komputer. Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan perangkat elektronik yang ada di komputer dan berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum atau sesudah data diproses oleh prosesor. Yang keempat ada power supply. Power supply merupakan salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai data. Yang kelima ada VGA atau Video Graphics Adapter. VGA merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi mengelola data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. Berikutnya ada perangkat output. Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Adapun jenis-jenis perangkat output yaitu yang pertama ada monitor.
Monitor di sini sebagai alat yang menampilkan grafis visual dalam interaksi perangkat input dengan perangkat lunak pada komputer. Yang kedua ada printer. Printer berfungsi sebagai alat untuk mencetak keluaran dari proses yang dilakukan oleh komputer, berupa tulisan maupun gambar secara langsung dengan menggunakan media kertas. Dan yang ketiga ada proyektor. Proyektor berfungsi sebagai alat untuk menampilkan keluaran dalam ukuran lebih besar dan lebar. Yang terakhir ada speaker. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan audio atau suara atau bunyi. Baik, selanjutnya perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan merupakan perangkat keras yang difungsikan untuk menyimpan data. Hampir semua perangkat penyimpanan yang banyak digunakan belakang ini berbentuk disk, sehingga operasi data dengan perputaran piringan. Dari perputaran ini dikenal satuan rotasi piringan yang disebut RPM atau rotation per minute. Besar kapasitas tersimpan dalam media penyimpanan komputer terbatas, sehingga diperlukan penyimpanan pendukung. Untuk media penyimpanan dibedakan menjadi dua, yaitu internal stroke dan external stroke. Internal stroke atau media penyimpanan utama adalah jenis media penyimpanan yang letaknya berada di dalam komputer atau terhubung langsung dengan mainboard komputer yang dapat menyimpan informasi yang kemudian dapat dipanggil lagi atau diakses selama komputer dalam keadaan hidup. Contoh dari internal stroke yaitu ROM, read-only memory, dan RAM, random access memory. Yang kedua, external stroke atau media penyimpanan cadangan. External stroke adalah jenis media penyimpanan yang letaknya di luar dari mainboard komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi secara permanen walaupun komputer dimatikan. Contoh dari external stroke yaitu hard disk, floppy disk, optical disk, dan flash disk. Selanjutnya, perangkat komunikasi sebelum era modern. Yang pertama ada surat. Sebelum teknologi mulai berkembang pesat, surat adalah alat komunikasi yang jadi andalan banyak orang. Melalui surat, Anda dapat berbagi informasi dan mencari tahu kabar keluarga, kerabat, dan teman yang berjarak jauh. Yang kedua ada radio. Radio adalah salah satu alat komunikasi yang banyak dipakai pada masa lalu. Radio dapat mengirim informasi dengan cara mentransmisikan gelombang elektromagnetik ke ruang angkasa. Perangkat komunikasi di era modern. Yang pertama ada smartphone. Bermula dari telepon seluler biasa yang hanya bisa melakukan panggilan dan mengirim SMS, telepon nirkabel saat ini semakin canggih saja. Yang kedua ada komputer. Komputer juga merupakan peralatan teknologi komunikasi yang sifatnya wajib dimiliki oleh masyarakat zaman sekarang. Selain sebagai alat komunikasi dan alat pengolah data, komputer juga digunakan untuk kepentingan penyimpanan data. Bahkan, komputer saat ini juga berkembang ke teknologi nirkabel seperti laptop, netbook, dan notebook. Perangkat komunikasi pada jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam jaringan komputer, agar setiap komputer yang terhubung dapat saling sharing data, file, dan sumber daya lainnya. Macam-macam dari perangkat jaringan komputer beserta fungsinya. Yang pertama ada modem atau modulator, demodulator. Modem ini adalah perangkat yang menghubungkan kita ke internet, yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog ke fungsi sinyal digital. Yang kedua, kabel jaringan. Kabel jaringan adalah peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat lainnya. Jenis kabel yang biasa digunakan dalam jaringan komputer seperti twisted wire,
atau UTP dan SPP, Kwak Lal, Faber Official. Yang ketiga, NIC atau Network Interface Card. Ia dikenal dengan istilah Ethernet Card atau lebih populer dikenal dengan LAN Card, yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan sebuah jaringan. Biasanya sudah terintegrasi oleh motherboard, komputer, dan laptop. Seiring berkembangnya zaman, ada juga yang berupa USB. Yang keempat ada konektor. Konektor merupakan alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Beberapa konektor yang sesuai dengan jenis kabel yang digunakan yaitu konektor RJ45 untuk kabel UTP, konektor BNC per T untuk kabel koaksial, konektor ST untuk kabel fiber optik. Selanjutnya yaitu yang kelima, hub. Hub adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server, atau perangkat lainnya. Hub biasa digunakan untuk membuat topologi bintang. Kabel twist-type pair datang dari sebuah workstation masuk ke dalam hub tersebut. Selanjutnya itu ada switch. Switch berfungsi hampir sama dengan hub, tetapi cara kerja switch ini agak rumit dibanding dengan hub. Switch berfungsi melalui atau layar data link. Ini yang dicek oleh switch yaitu alamat MAC address dari device dan komputer yang tersambung dengannya. Selanjutnya ada repeater. Repeater ini berfungsi memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari satu segmen jaringan. Kemudian memancarkan kembali sinyal dengan kekuatan yang sama dengan segmen kabel lainnya. Selanjutnya ada bridge. Berfungsi untuk dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda, seperti menghubungkan Ethernet baseband dengan Ethernet broadband. Dan yang terakhir itu ada router. Router memiliki fungsi utama untuk penghubung antara jaringan. Routerlah yang menentukan jalur mana yang terbaik dilewati paket data, sehingga data dapat sampai ke tujuan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 2 tentang perangkat keras atau hardware. Semoga presentasi kami dapat membantu pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.